Nah, syaratnya misalkan harus pakai root blower. Kenapa? Karena daya dorong angin ini kan lebih kuat. Iya. Nah, terus uniringnya kalau kita sarankan mah 80 sampai 90 cm aja gitu untuk dibuat bulatan. Jadi 80 cm dibulatin ya. Ya, dibulatin. Nah, ada satu titik itu ketika memang kita sudah paham cara nyeting, karena orang tuh kadang-kadang terpeleset dengan hal-hal sepele, misalkan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan bisnis semua. Ketemu lagi dengan saya Delva di channel Bumi Wirasta. Nah, kali ini saya bersama dengan Kang Ahid di Tasik. Jadi ini pertemuan saya yang kedua ya. Waktu itu setahun yang lalu ya Kang ya? Iya, betul. Setahun yang lalu. Dan ini adalah pertemuan kedua dan banyak sekali permintaan ke saya untuk memvideokan hasil panen dari para pengguna produk kita ya. Dan ternyata memang tidak gampang untuk mengkombinasikan waktu dari masing-masing pihak. Dari Kang Ahidnya biasa kalau panen disesuaikan sama pembeli ya Kang. Betul. Dan kita nggak bisa ngelawan waktunya yang punya duit. Mereka tiba-tiba mau panen besok gitu. Kang Ahid telepon saya, ini mau panen Pak Delva, sayanya nggak bisa. Jadi sebenarnya ini lebih ke saya maksain waktu saya supaya sama Kang Ahid gitu. Jadi ketemu, dan kebetulan ketemu di hari ini pun udah panen ternyata. Ikannya masih kecil-kecil gitu. Iya, baru tebar lagi. Terakhir kapan Kang panen? 10 hari yang lalu lah. 10 hari ya, 10 hari yang lalu ya. Iya. Ya itulah. Jadi kita sulit untuk memastikan. Cuman yang pasti dari konteks ini ya, bahwa Kang Ahid kan udah setahun ya, lebih mungkin ya. Iya. Jadi kita akan bincang-bincang. Jadi sebenarnya kita bisa membuktikan bahwa kalau memang ini panennya hanya sekali kemudian tidak berjalan lagi, ya kita biasanya tidak mungkin dalam kurun waktu setahun kita bisa ketemu lagi gitu. Biasanya kalau terjadi kegagalan ya biasanya selesai kan, tidak ada kelanjutannya. Dengan setahun kemudian kita ketemu, dia membuktikan bahwa kita terus berkelanjutan dan terus membina hubungan dan membangun jaringan gitu. Baik, kita ngobrol lebih jauh lagi dengan Kang Ahid. Kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Gimana kabar Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya lebih ceria, lebih fresh kayaknya. Alhamdulillah, ya betul. Gimana perkembangan budidaya Kang? Kayaknya saya lihat tambah banyak ini ya, pengikutnya. Iya, alhamdulillah semenjak kita terapkan teknologi di sini gitu. Dari wilayah Tasikmalaya, wah sudah puluhan lah. Puluhan anggota ya? Puluhan, iya, yang kesini terus ya mau seperti ini gitu. Jadi kalau di kota-kota mungkin sudah biasa gitulah teknologi, cuma kalau di wilayah pedesaan gini kan masih dianggap baru lah gitu. Walaupun di YouTube mah sudah banyak lah orang. Ya? Cuma kan pengen lihat bukti realnya langsung. Banyak yang pengen ngelihat gitu Kang. Pengen lihat, tertarik. Berarti banyak yang datang ngelihat gitu Kang. Banyak. Hampir teknologi tiap hari. Mesin, hampir tiap hari? Iya. Gitu. Kayak tadi ada tamu kan kesini sebelumnya. Iya. Nah, nanti sore biasanya ada tamu lagi. Iya. Lihat lagi. Langsung mereka habis lihat biasanya tertarik terus ikut, apa ada kendala? Ya, keberatan mereka? Keberatannya mungkin dari segi finansial ya. Oh, biaya itu. Biaya pembelian. Cuma ketika sudah paham gitu, mereka tuh nggak sekali dua kali. Ya sama, mau tahu nih. Nah, tebar benihnya di awal berapa? Nanti pas panen kesini nanya kemarin dapat berapa. Jadi mau tahu hitungannya langsung. Gitu. Kira-kira untung nggak gitu ya? Iya, karena kan ya namanya usaha ya Pak. Kalau sekedar lihat di YouTube atau hitung-hitungan di atas kertas, orang takut lah. Saya langsung tanya aja nih. Dari sisi permodalan dulu Kang ya. Misalnya kolam 10 kali 10. Iya. Itu diisi berapa Kang? Diisi benihnya? Benih. Pakai blower? Iya, yang pakai blower dengan sistem bioflok. Sistem bioflok. Kalau atau gimana? Kang punya hitungan sendiri nggak? Karena kan yang sering dikasih tahu ke orang-orang yang datang itu.
Kalau kita lihat dari kubikasi, 10 kali 10 anggap semeter Pak ya? Iya. Berarti 100 kubik. Nah, kita tuh kalau dilihat ya kita bukan berbicara siapa-siapa ya. Kan ada yang target penanaman benihnya 100, ada yang 200. Kalau kita sekarang bukan ke arah banyak-banyakan benih, gitu. Kita lebih ke arah banyak-banyakan untung. Oh iya, oke. Ya, jadi kalau kita targetnya mah sekarang karena di wilayah Tasik ini ikannya tuh yang paling laku dan yang harganya bagus yang paling besar Pak. Oh. Jadi kita ngejar size tuh 2, 3, 4. Oh gitu. Jadi kalau terlalu padat, nanti banyak yang kecilnya yang sekilo 6, 7, 8-nya tuh banyak. Masih banyak, jadi nggak seimbang. Jadi nanti harganya tuh beda. Jadi dari pembeli sendiri ada grade sekarang tuh. Bahkan yang 2, 3, 4, 5, 6 sedikit harga sekian. Yang 6, 7, 8 ke bawahnya harga sekian. Sekiannya berapa tuh? Bisa beda 3.000, 4.000 per kilo. Lebih murah yang yang kecil gitu. Lumayan juga ya? Iya. Jadi kita dari kubikasi itu sesuai misalkan persyaratan titik aerasinya berapa, nanti DO-nya berapa, ya kita ngitung tuh di panen gitu, di hasil panennya itu di angka 10 sampai 15 kilo gitu. 15 kilo per kubik. Per kubik. Iya, jadi misalkan 10 kali 10, ya paling kita panen di 1 ton gitu. Atau 1,5 ton. 100 kubik panennya 1 ton sampai 1,5 ton. Iya, gitu. Jadi itu ngitungnya gimana Kang? Itu nebarnya berapa? Berarti 100 ekor gitu. Jadi gini, misalkan anggaplah 1 ton. Kita langsung konversi di benihnya itu kali 4. Jadi 1000 kali 4. Nah, kenapa kali 4? Karena target panen kita sekilo 4 atau sekilo di bawah 4, sekilo 3. Berarti 4.000 ekor gitu. Nah, 4.000 ekor itu sudah termasuk di situ asumsi kematian segala macam. Jadi nanti size-nya tuh bakalan 2, 3, 4, 5 karena nila kan nggak mungkin seragam ya, sulit. Kita mau seragam di sekolah 4 semua sulit Pak. Gitu. Pasti ada beberapa tingkat. Nah itu kan dari sisi ininya apa namanya bibitnya ya. Taruh bibitnya udah bagus lah, ini udah monosek. Berarti isinya 4.000. Aerasinya sendiri itu berapa kubik udaranya yang diperlukan untuk kolam sebesar itu? Nah tergantung. Kan biasanya kita pakai uniring Pak ya. Nah uniring juga kan kadang-kadang orang tuh dari segi panjangnya tuh beda-beda. Nah misalkan pertama syaratnya misalkan harus pakai root blower. Kenapa? Karena daya dorong angin ini kan lebih kuat. Nah, terus uniringnya kalau kita sarankan mah 80 sampai 90 cm aja gitu untuk dibuat bulatan. Jadi 80 cm dibulatin ya. Iya, dibulatin. Nah, satu titik itu ketika memang kita sudah paham cara nyeting, karena orang tuh kadang-kadang terpeleset dengan hal-hal sepele, misalkan dari ukuran pipa aja. Harusnya 3 in, dia pakai yang se-in. Jadi walaupun udara gede jadi nahan gitu Pak. Iya betul. Jadi nahan. Nah sedangkan dia pengen besar kalau pipanya kecil. Iya, jadi udara tuh jadi sebenarnya bisa kuat. Cuma gara-gara ditabung untuk keluarannya kecil, dibagi-bagi jadi kecil. Jadi kalau sudah sesuai syarat semua, sebenarnya satu titik itu bisa menghasilkan 10 sampai 20 kilo tadi satu titik. Jadi kalau 20 liter 20 kilo hasil panen gitu Pak. Oh 20 kilo, satu titik itu 20 kilo panen? Maksimal kalau bagus. Jadi tapi saya ngitungnya mah 10 kilo aja gitu. Paling itunya lah ya, paling pesimisnya ya? Pesimisnya. Optimisnya 20. Iya. Jadi kalau target. Jadi berapa titiknya itu tadi aerasinya? Kan tadi yang ukuran 10 kali 10, tadi satu titik kan menghasilkan 10 sampai 20 kilo. Iya. Nah, berarti kita mau berapa banyak kilonya dibagi berapa itu, jadi dapatnya berapa titik? Nah, kalau tadi targetnya misalkan 1 ton ya, nah, paling ya 50 titik gitu 50 titik. 50 titik yang cukup. Gitu. Nah, itu semuanya dari mulai DO nanti itu udah pasti bagus. Terus apa?
FCR. FCR itu ternyata sangat berkaitan dengan tadi DO. Jadi kita survival rate, feed conversion ratio. Oh, FCR. FCR ya. Berkaitan dengan DO tadi. Iya. Jadi kita pernah nyoba standby di DO 3 sampai 4. Terus aja sampai panen. 4 sampai 5, 5 sampai 6, 6 sampai 7. Yang bagus 6 sampai 7 sih sebenarnya. 6 sampai 7 apa DO-nya? DO-nya miligram per liter ya. Gitu. Cuma kita ngambil sisi ekonomis kan, kita main di 5 ke 6. 5 ke 6. Stabil DO tuh. Artinya untuk ngendalinnya itu gimana? Dari berpengaruh dengan kepadatan atau gimana? Titik aerasi yang kita kasih. Oh, pakai titik aerasi. Iya, gitu. Jadi sebenarnya ketika kita target 1 ton, 50 titik, itu bisa lebih sebenarnya nanti hasil panennya. Kenapa kita asumsikan titiknya dibanyakin? Karena kalau nanti titiknya didikitin, pas mau panen, ikan udah sehat-sehat, udah gede-gedenya, kekurangan DO, itu nanti munculnya banyak kematian. Iya, gitu. Itu yang sering kejadian ya. Jadi kadang-kadang target 1 ton, nanti realnya tuh bisa lebih, bisa 1,5 ton gitu. Ikannya besar-besar dan lebih cepat, Pak. Jadi kalau kita dari ukuran tebar sekilo 50-60, di 2,5 bulan itu sebenarnya sudah bisa panen, cuman masih ukuran 3, 4, 5, 6. Masih ada ukuran. Nah, kalau mau di fullin ukuran super gitu 2, 3, 4, mungkin ada 5 sedikit, itu di 3 bulan. 3 bulan. Besar. Iya. Dari usia 60 ya. 60. Mensuplai berapa kolamnya? Ukurannya Ini kan baru rata-rata 10 ke 10 ya? Iya. Kita di depan tuh yang kotak-kotak itu 15, yang depannya 2, 17 tambah 7, 24, 24 tambah 2, 26, 27 lah. 27 kolam. Satu kotak misalnya berapa? 100 ya? 100 kubik. Iya. Ada yang 100 kayak ini. Oh, beda-beda ya? Kalau ini 80, beda-beda sih, Pak. 80 ya? Kalau di kubikasi tuh baru kepake di 700 kubikan kalau nggak salah. 700 kubikan. 700 kubikan. Sebenarnya masih bisa lebih karena inverternya nggak pernah full kita pakai. 700 kubik, akan pakai inverter berapa persen? Maksimal tuh di 40. Maksimal 40. 40. Itu udah terakhir panen tuh. Terakhir panen. Nah, kalau saya lihat mah kalau rootnya sendiri ditaikin jadi 11 kW dinamonya juga masih kuat. Masih kuat. Cuma ya kita belum ekspansi kolam lagi karena kebanyakan mah sekarang ngurus mitra, Pak. Itu. Tadi saya belum kelar kan sebelum ke mitra. Iya. Jadi bayaran listriknya sebulan pertama berapa, Kang? Di 7,5 kW dengan 700 kubik itu. Bulan pertama 1.700.000. Nah, bulan kedua paling di 2,5, 2,6. Bulan ketiga? Bulan ketiga kita up tuh karena kita mau panen kan, menuju panen, pakan dibanyakin paling di 4 jutaan. 4 juta. Paling mahal itu. Iya. Tadi 1,5, 2,5, 4 juta ya. Iya. Berarti nggak gede ya? Ya. Beban listrik tuh antara 1.000 sampai 1.500 biasanya per kilo ikan. 1.500 per kilo. 1.000 sampai 1.500 per kilo ikan. Nah, ini saya dapat informasi lah, Kang, kemarin ngobrol-ngobrol sama orang dinas. Jadi listrik rumah itu kan kodenya untuk rumah itu bisa diganti untuk industri, Kang. Oh gitu. Diganti industri itu per KWH-nya cuma 900. Kalau rumah kan 1.400. Ada syaratnya gimana tuh? Syaratnya harus punya NIB aja. NIB kan untuk bisnis biasanya. Iya, jadi NIB Kalau kita industri katanya harus punya CV gitu. Wah, NIB aja udah bisa. Saya bisnis emang NIB. Iya. Oh, industri juga bisa. Iya. Jadi listrik rumah kita jadiin industri jatuhnya. Oh, baru itu peraturannya. Ya baru setahun ini kemarin karena orang dinas saya ngobrol-ngobrol. Dia ngasih tahu begitu. Wah, iya lebih hemat kalau gitu. Lebih hemat jauh kan? Jauh. Iya, 900 dari 1.500 masa apa 1.400 ya? Kalau bisnis sekarang di 1.150 sampai 1.200 kayaknya. Naik terus kan? Naik terus ya. Tapi lebih murah kan per KWH-nya itu. Iya, kalau bisa 900 mah paling 1.000 lah 1.000 ya per kilo ikan.
kena. Iya. Kan lumayan itu kan. Lumayan. Udah dia lebih dari 30%. Iya betul. Nah, balik ke mitra. Jadi sekarang akan banyak apa namanya membina mitra-mitra gitu ya. Iya. Jadi kita boro-boro mau ekspansi. Gitu. Sekarang aja banyak yang minta dilihat kan, ada yang udah siap panen gitu. Jadi kita ngebimbing nih teknisnya gini caranya. Ya udah, dari mulai benihnya itu dia minta disuplai, benih terus pakan, sampai ikan panennya minta ditarik gitu. Jadi ditarik itu Akang yang bayarin gitu? Iya, kita yang beli. Nah, jadi sekarang lebih banyak ngurus itu. Gitu. Belum sempat keolah nih lahan belakang untuk diekspansi. Ya, mereka kan waktu tayang pertama nih video ini banyak yang datang. Banyak. Datang yang telepon banyak. Ya, yang WA ke saya juga banyak. Saya kasih aja nih nomornya. Iya. Ya karena wilayah Tasikmalaya ini kan memang sentra perikanan, Pak. Betul. Banyak kolam-kolam lah gitu. Ya mereka kan pengen produktif gitu kolamnya. Tapi banyak yang terbantu ya Kang dengan kehadiran teknologi ini ya. Betul. Rencana mau bikin koperasi juga? Iya, untuk ke arah ikan gitu. Ya memang kalau berbentuk koperasi kan ada badan hukum ya. Betul, Pak. Mungkin nanti dari sisi pembiayaan bisa lebih banyak lagi. Ya bisa ntar kerjasama dengan Bapak lah untuk masalah peralatannya. Mungkin ya kalau dalam hal legalitas sama-sama perusahaan kan enak gitu, Pak. Ya. Memang saya lihat sih dari sisi informasi untuk teknologi masih kurang diterima dengan lengkap dari teman-teman. Ya betul. Gitu ya. Jadi nggak ini sendiri, Kang. Untuk membina itu sendiri apa ada tim juga? Ada tim kita. Ada tim ya. Di pembenihan, di pendedaran kita ada tim. Untuk ke arah konsumsi, pengecekan DO, kualitas air ada tim. Untuk tim panen ada tim. Ada tim semua ya. Nah, sekarang yang mau dibentuk tuh tim ke arah pengolahan hasil dari ikannya. Kita mau bikin produk. Oh, bikin produk. Iya. Kendalanya apa, Kang, selama ini, Kang? Kendala sampai bisa bikin ide bikin produk ini? Karena Pak, harga pakan ikan ya, yang pabrikan nih kita bicara, itu kan terus-terusan naik terus. Sedangkan harga jual ikan konsumsinya segitu aja terus. Nggak naik-naik. Saya mulai jual ikan tuh di tahun 2020 Pak, jual ikan. Sekarang kan 2022, 2 tahun ya. Harga pakan dari 2020 sampai sekarang itu sudah beda 1.500 sampai 2.000 per kilo. Harga pakan naiknya. Naik. Nah, jadi harga pakan katakanlah naik 2.000. Harga ikan tetap segitu. Berarti kan keuntungan petani berkurang 2.000. Nah, kita prediksi di 2024 nanti harga pakan kan akan naik terus nih. Harga ikan kalau nggak terus dikuatkan bisa pada bubar, Pak. Iya. Orang ikan bubar. Orang kota makannya makan apa? Ya sebenarnya kan semua permainan di pembeli ikannya. Ya kalau tapi kan kayak misalnya kita di kota beli ikan sekilo 35.000. Iya. Cuma kan nyatanya para bandar-bandar itu beli ke petani kan ada hal misalkan lagi sekarang banjir dari waduk masuk ke wilayah Tasik. Jadi harga. Nah, tapi kita cek dia jual eceran mah tetap aja sama. Iya. Makanya ya kita harus bikin wadah gitu. Gimana caranya nanti itu harga beli itu sesuai dengan kenaikan harga pakan. Kayaknya itu memang harus digali lagi lebih dalam lagi. Masalahnya substansi sekali soalnya. Iya. Bisa jadi mungkin ya kan pemerintah harus subsidi itu di pakan itu. Betul. Karena kalau dia suruh turunin kan itu punya swasta juga, bukan punya pemerintah kan. Kalau enggak mah repot juga. Iya. Apalagi Tasikmalaya ini kan memang sentra perikanan, Pak. Jadi orang nyari mata pencaharian di perikanan nih di Tasik mah banyak gitu. Makanya kita harus membentuk wadah ya agar mata pencaharian ini tetap eksis gitu. Jadi nggak banyak lahan-lahan nanti yang terbengkalai, malah nanti yang dijual-jual kan sayang gitu. Iya. Memang harus dipikirkan lebih dalam lagi ya Kang. Betul. Tapi ngomong-ngomong, Kang Ahid jual ikan ini
Baru berarti. Baru 2 tahun. Jual ikan ya 2 tahun. Sebelumnya main apa? Sebelumnya Hah? saya di Kalimantan, Pak. Oh, kerja gitu. Saya di perkebunan di sana. Perkebunan. Iya. Baru inilah. Berarti baru ya? Baru di. Yang ketemu saya itu berarti baru itu. Baru ya. Di biovlog baru. Awalnya saya belum di arah biovlog. Jadi Masih biasa aja lah. biasa aja, penting ada air, ada ikannya gitu. Iya. Nah itu saya jadi kepikiran yang saya perhatiin kan ya, orang-orang yang datang ke kantor saya itu orang-orang yang mau belajar terus menganalisa sendiri terus dikerjain, jadi rata-rata begitu. Nah kalau yang misalnya dia udah misalnya saya mau ngebandingin dulu, mau nengok yang ini, mau nengok ke sini yang udah pakai yang mana, Iya. biasanya nggak jadi. Oh iya. Kalau yang mau nengok dulu, mau lihat dulu yang udah pakai, biasanya nggak jadi. Oh. Jadi semua yang saya taruh di YouTube itu kan, itu bener-bener dia dapat penjelasan, dapat hitungan, dijalanin udah. Nggak pernah ngebanding-bandingin. Iya, iya. Misalnya saya harus ke seni dulu, biasanya malah nggak jadi. Saya perhatiin, oh iya ya, ternyata orang-orang ini punya imajinasi, kemudian punya hitungan, punya keberanian, jalan udah. Dan biasanya mereka jadi leader kan. Buktinya kan Kang Ait sendiri pada ngikutin kan. Iya. Saya pikir Kang Ait udah lama main ikan. jadi pemimpin ya kan. Iya. Karena kita kan menawarkan hal baru. Baru ide ya. Ide baru. Jalan ide. Jualnya. Mungkin Kang Ait ada yang mau disampaikan kan? Paling ini Pak tentang ya tadi di Tasik ini kan banyak kolam-kolam potensi yang tertarik ke arah teknologi gitu. Ya kedepannya gimana bisa nggak kita jalin kerjasama gitu. Kita ada wadah juga yang tadi koperasi kerjasamakan dengan perusahaan Bapak, terutama untuk pengadaan alat itu yang lebih ke arah petani itu bisa apa ya, kayak memang ya kalau orang bilang wah mahal, cuma kan ada harga ada kualitas, harga nggak bohong lah. Tapi untuk memulainya kan kadang aduh gimana nih, tapi ketika sudah terjun memang dari awal sudah paham hitungan, apalagi udah ada bukti nyata gitu ya kan, tinggal di action kan aja gitu Pak. Ya, insya Allah Kang, saya bersama tim ya akan terus support ya. Makanya saya kalau bisa ada kesempatan, saya kunjungan gitu. Oh, iya, jadi biar ada kesaksian atau bukti bahwa kita bukan sekedar mindahin barang, oh, iya. tapi kita benar-benar bertanggung jawab untuk membentuk komunitas atau masyarakat yang lebih baik gitu. Iya. Tujuannya itu kan. Terima kasih Kang ya. Sama-sama Pak. Waktunya saya doakan terus bangkit jaya, amin, sukses, kaya raya. Amin. Baik rekan bisnis sekalian, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Mujahid. Semoga apa yang kita bicarakan ada manfaat buat rekan bisnis semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.